pertama yaitu pengertian pada tumbuhan. Tumbuhan juga dapat melakukan gerak, akan tetapi gerak yang dilakukan oleh tumbuhan tidak seperti hewan dan manusia. Gerakan pada tumbuhan sangat terbatas, biasanya gerakannya tidak berpindah tempat kecuali yang bersel satu. Gerakan pada tumbuhan merupakan suatu resapan terhadap rangsangan atau stimulus, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar individu. Jadi, timbulnya gerak pada tumbuhan merupakan bukti adanya iritabilitas. Kedua, gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak esionom dibagi menjadi 3 macam, yakni gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Bila gerakannya mendekati arah rangsangan disebut tropisme positif, sedangkan jika gerak responnya menjauhi arah datangnya rangsangan disebut tropisme negatif. Ditinjau dari macam-macam sumber rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi yang pertama fototropisme, yang kedua geotropisme, yang ketiga hidrotropisme, yang keempat kemotropisme, yang kelima tigmotropisme, yang keenam termotropisme, dan yang ketujuh skototropisme. Gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak taksis biasanya dilakukan oleh organisme uniseluler. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak taksis dibedakan menjadi 2, diantaranya kemotaksis dan fototaksis. Selanjutnya yaitu gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Oleh karena itu, arah gerak dari bagian tubuh tumbuhan yang melakukan gerak nasti ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Ditinjau dari macam-macam sumber rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi yang pertama yaitu fotonasti, yang kedua niktinasti, yang ketiga tigmonasti, yang keempat termonasti, yang kelima haptonasti, dan yang keenam nasti kompleks. Hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan dengan adanya rangsangan berupa air. Gerak akar tumbuhan selalu menuju ke tempat yang basah atau berair. Misalnya, gerakan akar kaktus untuk mencari air. Geotropisme. Geotropisme atau gravitropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme positif jika gerak responnya menuju ke bumi atau menuju ke bawah, misalnya gerak pertumbuhan akar. Geotropisme negatif jika gerak responnya menjauhi bumi atau menuju ke atas, misalnya gerak pertumbuhan batang. Materi yang selanjutnya yakni tigmotropisme. Tigmotropisme adalah pergerakan pertumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yakni tigma yang berarti sentuhan. Contoh dari tigmotropisme adalah pertumbuhan tanaman sulur seperti anggur dan tanaman yang pertumbuhannya merambat dan memiliki sulur yang membelit bagian penopangnya serta pada Brunisia ovat. Sedangkan kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia, misalnya gerakan akar yang menuju unsur hara atau pupuk dalam tanah. Seperti gambar berikut. Pada gambar A itu terdapat tumbuhan dengan air serta air sabun. Sedangkan gambar B itu terdapat tumbuhan dengan air dan pupuk. Gambar A merupakan gambar dari gerak kemotropisme negatif, sedangkan gambar B merupakan gambar dari gerak kemotropisme positif. Yang selanjutnya yakni fototaksis. Fototaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya, misalnya klorofil atau zat hijau daun yang bergerak menuju arah datangnya cahaya seperti gambar di bawah. Lalu ada kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia, misalnya spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan atau metagenesis tumbuhan lumut Bryophyta. Sel telur atau ovum mengeluarkan zat kimia
yakni gula dan protein yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Hidronasti adalah gerak nasti yang mencangkup gerak pelipatan atau penggulungan daun. Namun, penggulungan daun terjadi akibat responnya terhadap keadaan kekurangan air dan bukan terhadap cahaya. Proses tersebut dapat mengurangi terpaan udara kering pada permukaan daun dan dengan penutupan stomata. Transpirasi berkurang sehingga bahaya penghambatan oleh cahaya juga dapat diturunkan. Contohnya pada rumput. Niktinasti adalah gerakan yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan gelap. Contohnya, bunga merak dan daun tumbuhan lamtoro akan menutup dan akan membuka saat siang hari. Pergerakan daun tumbuhan tersebut akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Contohnya, pada sore hari bunga pukul 4 akan mekar. Mekarnya bunga pukul 4 disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. Gerak membukanya bunga pukul 4 tersebut disebut gerak fotonasti. Terminomasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Contohnya, bunga yang hidup di daerah yang memiliki 4 musim seperti bunga tulip yang banyak ditanam di benua Eropa hanya dapat mekar di musim semi. Mekarnya bunga di musim semi disebabkan oleh suhu udara pada musim semi terasa lebih hangat. Gerak mekarnya bunga tulip pada musim semi dinamakan terminomasti. Yang berikutnya adalah nasti kompleks. Gerak nasti kompleks adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh lebih dari satu macam rangsang. Contoh gerak nasti kompleks adalah gerak membuka dan menutupnya stomata karena pengaruh cahaya matahari, zat kimia, dan air. Selanjutnya adalah gerak endonom, gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang diduga berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, disebut gerak endonom atau gerak otonom. Gerak ini dikenal pula sebagai gerak spontan tanpa ada pengaruh rangsangan dari luar. Gerak endonom dapat dibagi menjadi dua, yaitu gerak nutasi dan gerak higroskopis. Yang pertama adalah nutasi. Gerak nutasi adalah gerak dari ujung organ pada tumbuhan yang sedang tumbuh, seperti sulur batang yang geraknya membentuk gerakan melingkar di udara. Gerakan nutasi umumnya dilakukan oleh tumbuhan merambat yang bersulur seperti anggur. Yang kedua adalah higroskopis. Gerak ini adalah gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Akibatnya kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kontak spora sehingga kulit biji atau kontak spora pecah. Misalnya, pecahnya kulit buah polong-polongan seperti lamtoro, kembang merak, kacang buncis, dan kacang kedelai. Berikut adalah gambar dari gerak nasti kompleks, gerak nutasi, dan gerak higroskopis. Itulah tadi gerak pada tumbuhan. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih.